mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij rajun mudahrajun ayu ti'u ta'atan wa ta'an wa muta'an fahuwa muta'ti'un wa dzaka muta'un 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 tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa muwaswasun waswis muwaswasun muwaswasun qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil muqalqalun muqalqalun falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun sabahala yusabhilu sabahalatan wa sibahalan wa musabahalan musabahilun wa dzaka musabahalun sabhil la tusabhil musabahalun musabahalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan dilun wa dzaka muhamdalun hamdillah tuhamdil muhamdalun muhamdalun hailala yuhaililu hailalatan wa hilalan wa muhailalan muhaililun wa dzaka muhailalun hailillah tuhailil muhailalun muhailalun hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun muhauqalun hauqil la tuhauqil muhauqalun muhauqalun Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ngaji baca itu udah, doa udah, sekarang kita lanjut ngaji. Sekarang babul istisna'i. Bermula ini itu bab istisna. Babu taqaddama yang arabuhu. Bermula lafaz babu, taqaddama itu telah lalu. Apa yang arabuhu? Saya suaranya enggak kenceng-kenceng ya. Sama saya kalau lagi benar meriang. Cuman kalau sama kan enggak saya rasa. Ini perempuan yang ngaji cuma 4 tuh. Yang lain sakit beneran emang. Walah itu bang sakit meriang yang enggak ngaji ya enggak. Hal disimak. Wa babu dan bermula lafaz babu mudhafun itu isim mudhaf. Wal istisna'i dan bermula lafaz al istisna mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Udah dibahas kemarin. Karena lafaz al istisna itu sebagai mudhaf ilaih majrurun
yang dibaca jer. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya al istisnai kasrotun zahiratun, itu kasroh zahiratun yang nyata. Fi akhirihi di dalam akhirnya lafadz al istisna. Udah itu kemarin udah dibahas. Nah saya tertarik sama ini. Coba kalian lihat yang di luarnya itu persis samping garis yang paling atas itu babul istisnai. Diperhatikan ini keren. Babul istisnai ai al mustasna, ketemu yang di luar udah ketemu. Nah ini supaya ini kitab Khasyah, cuman kaidahnya keren. Yang dimaksud istisna di sini, istisna itu kan secara harfiah mengecualikan, paham kan? Perbuatan mengecualikan lafaz lain. Nah namun yang dimaksud ai al mustasna, yang dimaksud istisna itu maksudnya mustasna. Apa maksudnya? Lafaz yang dikecualikan. Kok bisa begitu? Ya, min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul, dari mengucapkan masdar yaitu lafaz istisna, namun yang dimaksud adalah isim maf'ul, yaitu lafaz yang dikecualikan. Li'annal kalama fil mansubati, karena topik pembahasan itu dalam isim-isim yang dibaca nasab. Perhatikan nih, saya sekilas info supaya ini sedikit sekilas tentang ilmu balaghah. Kan kalau dalam kitab-kitab jurmiyah memangnya kan babul istisna, kan gitu. Istisna ini masdar istasna yastasni istisnaan, kan berarti masdar. Nah, yang dimaksud istisna di sini bukan istisna, karena istisna itu adalah perbuatan mengecualikan. Tapi yang dimaksud daripada istisna itu adalah al-mustasna. Apa maksudnya al-mustasna? Lafaz yang dikecualikan. Nah, menyebut babul istisna tapi yang dimaksud adalah babul mustasna, ini namanya majaz mursal. Apa itu majaz mursal? Enggak hakiki, enggak sejatinya. Maksudnya majaz mursal bagaimana? Menyebut sesuatu tapi yang dimaksud adalah bukan hakikatnya dia. Itu ilmu balaghah. Itu kalau dalam itu istilahnya namanya, kenapa majaz mursal? Min itlaqil masdar wa iradatis mil maf'ul. Nah, apa maksudnya min itlaqil masdar? Yaitu yang diucapkan itu kan babul istisna. Ngerti? Tapi yang dimaksud istisna di sini bukan istisna, tapi al-mustasna. Artinya musonif mengatakan atau menulis atau mengucapkan lafaz al-istisna, tapi yang dimaksud adalah al-mustasna. Itu jelas. Ya contohnya kan umpamanya gini. Qomal qaumu illa Zaidan. Nah, Zaidan ini disebut namanya mustasna gitu loh. Perbuatan mengecualikan itu namanya istisna. Nyambung nih, ini belum membahas permasalahan, tapi bahasa pengantar. Paham Ramli? Nah terutama yang anak-anak udah agak lama ya kudu paham tuh, supaya ngerti. Nah kalau perlu kalian ini kitabnya yang ada di luar ya, ini kan dikasih kotak begini ya kan, yang kita baca kan ini. Di luar ini kan banyak keterangan nih. Nah kalau kalian udah bisa sedikit-sedikit membaca, dibaca keterangannya. Karena itu juga termasuk sumber ilmu. Begitu loh. Pemahaman. Nah jadi pentingnya rajin tuh di situ gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Maka udah pokoknya rajin, udah titik, udah. Supaya rajin bagaimana? Ya merasa bodoh. Kalau merasa pinter ya akan malas. Begitu. Kalau kita merasa bodoh ya termasuk saya.
ya masih mau belajar. Makanya saya belajar terus sekarang. Mau lihat aja kan sekarang ada bangku, belajar terus sama baca. Karena saya sadar saya pun bodoh, gitu loh. Semakin orang tahu bukan semakin orang merasa pintar, tapi merasa bodoh. Itu rumusnya seperti itu. Jangan malas, waktunya dibuat main, bercanda mulu, rugi. Oke, sekarang lanjut. Wa huruful istisna'i thamaniyatun. Saya baca yang di dalam syarah dulu. Wa huruful istisna yang di dalam kurung. Wa huruful istisna'i dan bermula huruf-huruf istisna. Thamaniyatun itu ada 8. Wahya dan bermula 8. Illa itu illa. Yang dalam kurung dulu ya. Maknanya kecuali. Wa ghairu dan ghairu. Maknanya juga sama, selain. Wa siwan dan siwan. Kalau nggak dimudhofkan siwan bacanya. Kalau dimudhofkan siwa. Siwa itu Tuhannya siapa? Siwa itu Tuhannya siapa? Agama Hindu, agama Islam kata Al. Kasih kumis lu. Siwa itu Tuhannya agama Hindu. Selain Siwa apa? Brahma. Terus satu lagi siapa? Wisnu. Wisnu itu Tuhan. Nah gitu loh. Kan gak boleh kita maki-maki Tuhannya agama lain. Nah itu kan keyakinan saudara kita. Gak boleh dimaki-maki. Emang kita mau kalau Tuhan kita dimaki-maki? Kan gak mau kan. Nah kalau Tuhan kita gak mau dimaki-maki, jangan maki-maki agama orang lain. Ini laron kumpulin Al. Tadi goreng. Laron kumpulin. Udah ambil wadah. No. Udah ditelan aja pakai takut tuh udah tangkep lagi tuh. Lah bisa ngaji pas laron ya. Ayah wae si laron. Tuh, hinggap lagi di kepala, udah bagian lah. Oke lanjut. Maknanya siwa ya selain. Lafaz siwa, siwan bikasri si ini dengan dibaca kasroh sinnya. Yang pertama siwan. Wasuwan dan yang kedua suwan. Tuh yang pertama pakai sinnya di kasroh, siwan. Yang kedua suwan, bidhammiha dengan dibaca dhammah sinnya. Sifatnya siwan dan suwan maksuro ini halnya dibaca maksur. Maksur itu pendek. Ngapain? Udah disimak. Maksuro ini halnya dibaca maksur. Nih perhatikan. Siwan begini. Suwan begini. Ini namanya maksur. Apa maksur? Ini alif. Maksuroh. Maksudnya maksuroh apa? Dibaca pendek. Nanti pembandingnya ada. Siwaun. Loh, yang berikutnya itu. Ada yang baca sawa, ada yang membaca siwa. Loh. Kalau suwe pak, gak ada suwa, gak ada suwe, oh no, suwe no. Habis syukur ganteng dia. Ya, oke. Wasawaun dan lafadz sawaun, maknanya juga selain. Lafadz sawaun bil fathi dengan dibaca fathah sinnya sa. Wal kasri dan dibaca kasroh sinnya si. Jadi boleh sawaun, boleh siwaun. Mamdudan halnya dibaca mat. Maksudnya mat panjang. Diperhatikan jangan main ini mulu. Ini namanya mamdudah. Lu jangan kalian remehin loh. Apa sih maksudnya mamdudah? Setelah alif ada hamzah. Pokok udah dengerin. Udah kamu dengerin. Diperhatikan, ini bukan masalah gampang. Setelah alif ada apa? Jangan bercanda melulu. Itu namanya mamdudah. Kalau setelah alif ini juga alif.
Namun setelah alif ini namanya alif bengkok, nggak ada hamzah, maka namanya maksuroh. Itu jelas istilahnya loh ya. Alif tapi yang pertama siwan suwan, ini namanya alifnya maksuroh. Ini kalian ngapalin istilah bahasa ini aja sulit. Jangankan ngurusin bab istisna, ngurusin 8 perabot istisna yang ada 8 itu aja sulit. Nah ini istilahnya namanya mamdudah. Boleh juga ini dibaca maksuroh. Nanti berikutnya, ntar biar ini. Maka inilah kenapa kalian saya suruh serius. Kalau main-main gak bakalan paham. Tuh, makanya hadir itu serius dalam majelis ilmu. Saya hadir Pak, cuman badannya doang di majelis ilmu, pikirannya kemana-mana, itu sama dengan nggak konsentrasi. Al-Boko asal serius cerdas, tapi kalau main-main mulu sampai kapanpun ya bodoh. Mana tadi? Fal awalu, maka bermula yang pertama. Karidon itu seperti lafadz ridon. Wasani, dan bermula yang kedua. Kok itu mamdudan dulu ya? Ada yang lain nggak pembandingnya? Ini kan mamdud, harusnya kan ada maksur juga kan? Wahudan dan hudan, begitu loh. Wasalisu, dan bermula yang ketiga. Kasamain itu seperti lafadz samain. Warrobiu, dan bermula yang keempat. Kabinain itu seperti lafadz binain. Diperhatikan. Ini kalian ngapal ini ribet. Ini lafadz yang pertama tadi adalah suwan atau siwan dulu. Siwan yang kedua adalah suwan. Dua-duanya dibaca maksuroh. Maksudnya maksuroh itu pendek. Apa ini maksud maksuroh pendek? Setelah alif tidak ada hamzah. Nyambung. Pembandingnya yang pertama ini seperti lafadz siwan itu sama dengan ridon. Ridon kadang-kadang begini tulisannya. Kadang-kadang begini. Ada emang yang begitu, cuman dominan ini. Nyambung? Nah, ini huruf istisna siwan. Itu pembandingnya adalah lafadz ridon. Suwan dibaca dhammah sinnya, pembandingnya adalah hudan. Tuh begini. Nyambung. Itu maksudnya wasani kahudan. Nah kan masih ada dua lagi. Sawaun boleh siwaun. Kalau sawaun kan berarti yang ketiga. Ya kan? Yang ketiga sawaun itu sama dengan samaun. Maknanya langit. Kalau siwaun kan boleh dibaca dua tadi. Boleh sawaun, boleh siwaun. Kalau siwaun berarti seperti binaun. Maksudnya lafadz bina itu loh. Nyambung kan? Nah ini kudu paham. Ngerti pokok? Lah kok masih bercanda cengengeng saya termasuk al. Sampai kapanpun nggak bakalan bisa. Biar kata lu di sini udah setahun lebih. Aldi nyambung. Maka nggak boleh ngantuk kalau mas saya ngaji mah. Doh. Meriang sama saya kok meriang. Saya baru pulang dari Kudus PP. Emang lu pikir nggak capek di sana, nggak tidur sama sekali. Saya tidur di jok mobil itu. Capek saya juga. Loh. Tapi kan ngaji gak boleh berhenti hanya gara-gara capek. Kalau timbang meriang dikit-dikit gak saya rasain. Ngapain? Semen itu. Loh begitu. Oke lanjut. Berarti ini udah berapa nih? Ya. Illa. Ya. Kan pertama tadi illa. Kemudian siwan, suwan, dan sawaun atau siwaun. Nah berarti udah 4 ya. Oh goiru belum? Oh iya goiru. Oh iya ini udah saya kasih tuh. Nah goiru kalau ini gampang.
Ghairun. Nah berarti udah 1, 2, 3, 4, 5. Kan berarti tinggal kurang 3. Khola pun kalian harus perhatikan betul apa namanya tulisannya, gitu loh. Khola dan khola, maknanya khola ya kecuali. Ada dan ada ya kecuali juga. Khasa dan khasa, ya sama maknanya, ketiga-tiganya mengecualikan atau kecuali gampangannya. Hadhil adawatu bermula ini perabot. Ini langsung kalian hafalin. Illa ghairu siwan suwan sawaun, ngerti? Khola ada saya ulangi bareng-bareng, makanya serius. Kalian lihat ini boleh. Yo. Illa ghairu siwan suwan sawaun khola ada sa. Langsung hafal, gampang pelajaran. Begitu pokok ngaji, jangan cengengesan. Maka marah kalau saya ngaji, kalian cengengesan, itu meremehkan ilmu. 3 lagi, ada khola khasa. Ini nanti ada perbedaan cara penulisannya. Ini 8 kalian harus hafal. Diulangi ya. Illa ghairu siwan suwan sawaun khola ada hasa. Mau dibolak-balik nggak masalah. Itu menandakan kalian ngajinya benar-benar paham. Begitu. Nah ini kita bahas perabot atau alat untuk mengecualikan. Umpamanya semuanya daerah kebanjiran kecuali Rawobogo umpamanya. Nah kata-kata kecuali itu namanya istisna. Yang dimaksud istisna bukan istisna tapi yang dikecualikan. Loh, nyambung. Kamu yang baru, Kevin, paham kan? Nah ini kemana sih? Siapa? Fakhri sakit. Udah beli obat belum? Lu minta duitnya sama dia. Dia punya duit. Minta sekarang beli obat. Jangan punya duit buat jajan beli. Saya gak? Kiran ini saya disuruh nalangin mulu beli obat. Gak fair namanya. Perempuan kok sama, yang punya duit juga pakai duit kalian lah. Dan berobat kalian punya duit, ya minta sama saya mulu. Makan urusan saya. Tuh. Oke lanjut. Wa hurufu al-wawu lil isti'nafi. Al-wawu itu bermula wawunya itu lil isti'nafi untuk permulaan kalam. Hurufu bermula hurufu. Mubtadaun itu mubtada. Mubtadaun itu mubtada. Marfu'un yang dibaca rofa. Udah Adi disimak, jangan ngantuk. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofa'nya apa namanya? Hurufu dhammatun zahiratun itu dhammah zahirah. Fi akhirihi di dalam akhirnya hurufu yaitu fa. Wa hurufu dan bermula lafaz hurufu mudhafun itu isim mudhaf. Mudhafun itu isim mudhaf. Wal istisna'i dan bermula lafaz al istisna'i mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Saya rasa gampang untuk ngebut dikit. Samaniyatun bermula lafaz samaniyatun itu khobarun marfu'un, khobar yang dibaca rofa. Wahia dan bermula lafaz wahia dhamirun munfasilun itu sebagai dhamir munfasil. Mubtadaun yang menjadi mubtada, mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah. Fi mahalli raf'in dalam mahal rofa. Fi mahalli raf'in dalam mahal rofa. Udah disimak kitabnya. Tanya sama yang lain kalau nggak tahu di mana halamannya. Tanya sama Adi sana. Ambil kitab yang benar. Saya nggak mau begitu. Cepat ambil kitabnya. Saya nggak mau begitu. Kalau nggak saya pulangin bener malah kamu daripada ngambat. Nah iyalah kalau ngaji yang serius, nggak boleh cengengesan lah, ngabisin waktu.
Illa bermula illa, wama dan lafat utifa yang diatofkan apa ma alaiha atas illa itu fi mahalli raf'in, khobarun itu sebagai khobar. Wa ghairu wasiwan tadi baca udah saya baca tadi ya, yang atasnya belum ya. Bikasri sini wasiwan bidhammiha kan tadi udah, yang belum mana tadi? Hadhil adawatu bermula ini perabotan. Ma'tufatun itu lafaz yang diatofkan. Pokoknya semuanya perhatikan. Jangan sampai saya ngomel dalam majelis ilmu. Besok harus jujur kalian, kitab benar-benar kitab yang ada. Saya nggak ada urusan. Kalau memang kalian kebangetan ribetin, saya keluarin. Nggak al, nggak boko juga. Nggak ada manja-manjaan di sini. Malu saya. Ala mahalli illa atas mahalnya illa. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu annal istisna pada sungguhnya istisna ma'khudun itu diambil minat sana dari lafaz as-sana. Mana nih? Wa huwa dan bermula maknanya as-sana ar-ruju'u itu kembali. Fa inna fihi maka sesungguhnya itu di dalam lafaz istisna ar-ruju'u bermula makna rujuk kembali. Fa inna fihi ruju'an rujuk ilal hukmis sabiki kepada hukum yang sebelumnya. Contoh ini. Mana tadi? Udah saya tulis belum contohnya? Nah ini qomal qaumu illa zaitan. Ini semua kaum berdiri kok illa zaitan kecuali Zaid, maka mana itu rujuk kembali gitu. Ada gak sih itu bocah? Ngapain sih? Bener sama, udah marah sekarang mah, nggak ada toleran lagi saya mah. Kalau harus saya keluarkan malam ini juga kalau perlu. Jadi nggak ribet, ganggu melulu ngapain ngaji. Udah sono aja lu ngaji sama dalam sono aja. Kalau nggak kamar mandi aja sono. Udah keluar dari sini, nggak usah ikut ngaji sini. Marah saya udah. Kamu udah menghina Al-Aziz sudah. Idhuwa karena bermula istisna tadi no. Wah, akhirnya konsentrasi hilang. Ikhrajuma itu mengeluarkan hukum ba'da illa yang setelah illa au ikhda akhawatiha atau salah satu grup-grupnya illa. Maksudnya akhawatiha ayna dhairiha. Tegasnya pembanding-pembandingnya illa. Atau ya illa au ikhda akhawatiha gitu loh. Min hukmi ma qablaha min hukmi ma dari hukumnya lafat qabla yang sebelum illa. Udah kamu tuntun suruh geser ke sana aja. Udah jangan di sini lagi udah. Saya nggak mau lihat muka kamu di sini. Udah tarik aja ke sana. Udah besok nggak usah ikut ngaji lagi sama saya. Mana tadi? Wa idkhalihi dan masuknya ma fin nafi di dalam nafi awil isbati atau dalam isbat menetapkan. Jadi istisna adalah makna awalnya itu adalah ar-rujuk. Makanya istisna dari sana yang dimaksud adalah ar-rujuk, maksudnya kembali. Wa hurufuhu ay adawatuhu dan bermula huruf-hurufnya istisna ad-dallatu yang menunjukkan alai atas istisna sama niatun itu ada 8. Nah ini yang barusan saya tulis papan tulis wajib dihafali termasuk boko. Lo ngerti? Biar nggak cengengesan lu ngajinya. Ngapain di sini timbang berat cengengesan doang? Rugi gua. Makan waktu. Wasumiyat dan diberi nama apa
huruf diberi nama al-adawati pada nama adawat. Wasumiyat al-adawatu hurufan itu. Awas, wasumiyat dan diberi nama apa? Al-adawatu adawat mananya perabot. Hurufan pada nama huruf. Taghliban karena apa namanya? Meratakan, gampangnya begitu. Memukul rata, taghliban. Kalau bahasa ininya mengumumkan, maksudnya bersifat umum, taghliban. Karena bersifat umum li illa bagi illa ala ghairiha atas lainnya illa li anna karena sungguhnya illa al aslu itu huruf asal fi amali hadzal babi dalam amalnya ini bab. Ini perhatikan. Perabot istisna, nih serius nih supaya kalian nambah pemahaman manapun benar. Kan tadi namanya huruful istisna kan gitu. Ini enggak semuanya huruf, yang huruf hanya illah. Ini doang, cuman satu. Ghairu siwan suwan sawaun. Ini isim. Tuh 5 nih. Tuh 2, 4. Tuh 2, 3, 4. Ini isim. Sementara ini khilaf. Ada yang mengatakan isim. Ada yang mengatakan huruf. Maka nyebut huruful istisna itu pukul rata aja. Karena sejatinya semuanya bukan huruf. Nyambung? Karena yang 4 isim, yang 3 sengketa. Bisa disebut isim, bisa disebut huruf. Paham no? Tuh begitu. Nah, ngaji begini kok mau kalian buat main-mainan, lah gak bakalan paham. Makanya tahan, ngerti? Jangan mondar mandir ya gak? Saya kok gak ngencing dari awal. Mana ada, jangan dikit-dikit berdiri, dikit-dikit begini. Tahan ketika lagi ngaji mah. Itu namanya menunjukkan keseriusan dalam ngaji. Loh. Tegas gitu loh. Jadi enggak melecehkan institusi. Loh. Rumusnya begitu kalau mau pinter mah. Kalau cengengesan doang ya Pak, manja-manjaan, bukan jangan di Al-Aziz. Keluar tempat lain aja. Udah begitu aja kalau saya mah dari dulu begitu. Idhiya karena bermula adawatul istisna fil hakikati dalam hakikatnya salah satu aksamin itu terdiri dari 3 beberapa bagian. Harfun yaitu huruf ittifaqon dengan kesepakatan ulama. Wahwa dan bermula harfun ittifaqon illa itu illa. Wasmun dan isim ittifaqon dengan kesepakatan ulama. Wahwa dan bermula ismun ittifaqon al-arba'atu itu 4. Allati yaitu arba'ah ba'daha yang setelah illah. Berarti apa? Nah ini ghairu siwan suwan dan sawaun. Nyambung? Paham kan? Jadi ngaji kalau seperti langsung klik, langsung paham. Tuh. Kesononya itu udah kitab hampir sama. Mau kitab apapun. Tuh maksudnya. Wa huwa al-arba'atu allati ba'daha. Wa mutaraddidun dan itu yang ragu-ragu. Nah itu mutaraddid nih. Yang 3 ini. Wa mutaraddidun dan itu yang mutaraddid. Keragu-raguan. Bainal harfiyati antara kehurufannya. Disimak kitabnya. Unjukin no halamannya no. Biar gak cengengesan melulu. Salah sendiri, nggak ada cengengesan gue mah. Bainal harfiyati antara kehurufannya. Makanya besok bawa pulpen. Pulpen lu kemana? Apaan? Lu cari pulpennya. Besok begitu lagi saya perlakukan sama dengan yang satunya. Cepetan, gak ada keleletan gue lagi ngaji. Habis waktu. Wal fi'liyati dan kefi'ilannya.
Wahia dan bermula mutaraddid bainal harfiyati wal fi'liyati. As-salasatu itu 3, al-baqiyatu yang tersisa. Nah, 3 yang tersisa itu apa? Ada, khola, hasa. Maksudnya nih, nggak usah kan tadi udah dijelaskan. Ada, khola dan hasa ini mutaraddid. Ada yang maksudnya mutaraddid ragu. Ulama pun ragu. Ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan. Lu melek enggak? Diri kalau ngantuk. Ayo buruan. Ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf. Nyambung? Enak apa enggak kalau begini? Perabot istisna tadi semuanya ada berapa? 8. Yang satu disebut huruf. Ngomong isim lu. Kenapa bahasanya wa huruful istisna? Kenapa huruf? Padahal itu enggak semuanya huruf. Itu tujuannya adalah taglib, memukul rata atau menyamakan. Nyambung? Tuh. Yang satu disepakati kehurufannya, yaitu ilah ini huruf, udah nggak diragukan lagi. Adapun ghairu, siwan, suwan dan sawaun dipastikan, ya ini 4 dipastikan dia adalah isim. Yang 3 ragu, bahasa Arabnya mutaraddid, keragu antara apakah dia disebut isim apa disebut huruf. Nyambung? Tuh. Paham nggak kalau begini? Enak apa enggak? Kalau kalian ngaji hadir dalam majelis, paham, pasti ngajinya energik, semangat. Tapi kalau ngajinya cengengesan, pelintir sono, pelintir sini, makanya terjadi nggak hadir dalam majelis ilmu. Sampai kapanpun kalian ngaji seperti nggak bakal pinter. Tuh, jelas. Apalagi ini ngaji nahu. Ini mumpung awal nih, Pin, dengerin. Jangan dikit-dikit keluar, buang ingus atau apa. Bertahan. Begitu loh. Sama saya semenjak ngaji juga diem kan. Ngerti maksudnya? Nah itu namanya jungkung. Dalam arti serius, benar-benar dalam pengajian. Loh. Kalau ngajinya seperti itu pasti pinter. Begitu loh. Ini mengenal dulu, mengenal huruf-huruf istisna. Kalian hafalin. Loh. Nyambung, udah nanti enak. Baru nanti besok membahas ketentuan hukum. Maka itu disebut tadi babul istisna. Itu yang dimaksud adalah mustasna. Maka berikutnya fal mustasna bi illah. Yunsabu gampang itu. Tapi ini kuasain dulu lu. Yang 8. Paham? Ayo coba pertama apa tadi ulangi. Yang kedua. Itu harus hafal. Kalau kalian hafal itu, udah besok pembahasannya gampang. Oke? Maka itu besok aja. Cuman ini malam apa nih? Boleh, udah lanjut aja. Ustadz Gopur mah bisa datang jam 8:30. Nah, rugi. Bentar nggak usah gue kasih duit ya dah. Udah habis. Ya kan kemarin ngaji berapa menit? Nah, 20 kali. Lah iya kan? Fal mustasna bi illah. Udah tanggung, mendingan nambahin berapa menit no? Ah iyalah. Fal mustasna maka bermula mustasna. Lafaz yang dikecualikan. Dalam kalimat fal mustasna al-fa'u fa'ul fasihati. Al-fa'u itu bermula fa-nya, fa'ul fasihati itu fa' fasihah. Kalian lihat luarnya ay idza aradtal bayan. Kan gitu. Fal mustasna bi illah dan seterusnya itu namanya fa' fasihah. Dari awal sudah dibahas. Wal mustasna dan bermula lafaz al mustasna mubtadaun itu sebagai mubtada. Marfu'un yang dibaca rafa bil ibtida'i dengan amil ibtida.
Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya lafat al-mustasna dhammatun muqaddaratun, itu dhammah yang dikira-kirakan, alal alifi, atas alif, mana yang mencegah min zuhuriha, dari nampaknya dhammah apa at-ta'adzuru, uzur. Jadi mustasna itu dibaca rofa. Kok dibaca rofa? Mana alamat rofanya? Dhammah, tapi dhammahnya disimpan karena uzur. Nah itu maksudnya. Dibaca al-mustasna bi'illah, dengan huruf illah. Nah, lafadz bi'illah, al-ba'u harfu atfin. Al-ba'u itu bermula huruf ba'nya, harfu jarrin itu huruf jar. Wa illah, dan bermula illah, fi mahalli jarrin itu dalam mahal jar. Wal jarru wal majruru, dan bermula jar majrur, muta'alliqun itu berta'alluq bil mustasna, dengan lafadz al-mustasna. Mustasna bi illa, dengan menggunakan illa, itu maksudnya. Yunsabu itu dibaca nasab. Lafadz yunsabu fi'lun mudhari'un, itu fi'il mudhari'. Mabniun yang dimabnikan lil majhuli, terhadap fa'il yang tidak diketahui, itu maksudnya majhul. Wa naibul fa'ili, dan bermula naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun, itu dhamir mustatir, fi mahalli raf'in, dalam mahal rafa. Takdirhu, bermula kira-kiranya dhamir, huwa itu lafadz huwa. Ya'udu, yang kembali apa? Huwa alal mustasna, atas lafadz al mustasna. Idza kana, apabila ada apa al-kalamu kalam, tamman itu tam, mujaban itu mujab. Lafadz idza dzarfun itu dzaraf, lima terhadap waktu, yastakbalu yang lampau yang akan datang, apa ma minaz zamani nyatanya dari zaman. Idza itu maksudnya zaman mustakbal gitu loh. Khafidun itu yang mengkhafatkan, li syartihi terhadap syaratnya idza. Mansubun itu yang dibaca nasab, bijawabihi dengan jawabnya syarat, al mahdhufi yang dibuang, al madluli yang menunjukkan alai atas mahdhuf, bil fi'li dengan fi'il qablahu yang sebelumnya idza. Kana sebelumnya jawab, karena tadi udah ada apa mustasna. Kana fi'lun madzin itu fi'il madzi, nakisun yang berupa nakis, yarfa'u yang merofakan apa kana al isma pada isimnya, wayan sibu dan menasobkan apa kana al khobaru pada khobarnya. Apa yang kana al kalamu kalam, ismua itu isimnya kana, marfu'un yang dibaca rofa, wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofa'nya al kalamu, dhammatun zahiratun itu dhammah zahirah, fi akhirihi dalam akhirnya al kalamu yaitu mim. Taman itu berupa tam, lafadz taman khobaruha itu khobarnya kana, mansubun yang dibaca nasab, wal jumlatu dan bermula jumlahnya min kana wasmiha dari kana dan isimnya, wa khobariyah dan khobarnya kana fi mahalli jarrin itu dalam mahal jar. Bi idhofati idza dengan memudhofkan idza ilaiha kepada kana isim dan khobarnya. Mujaban itu mujab, maksudnya mujab yang positif, enggak manfi, negatif. Khobarun tsanin itu khobar yang kedua, mansubun yang dibaca nasab, au na'tun atau boleh juga lafadz mujaban itu sebagai naat, li ta'amman bagi lafadz ta'amman. Udah segitu dulu dah, besok baru lanjut. Yakni itu besok. Ntar gue isi habis ini. Oleh mau Ustadz Gofur kelamaan, ngapain? Usub datang belum? Ustadz Gofur jelas datangnya kalau lelet mulu, kan lagi repot juga lagi ngecat mobil. Oke, kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.